Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Selamat pagi ya. Ibu berharap kita semua masih sehat walafiat. Minggu ini kita akan menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik yang kita kenal sekarang ada dua lajur. Ada lajur vertikal, ini namanya, dan ada lajur horizontal ke samping. Nah, kalau kita perhatikan, lajur vertikal itu ada 18. Mulai dari golongan 1A, 2A, sampai berakhir di 8A. Kalau lajur horizontal, dia hanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik ini? Silahkan simak tayangan berikut ini. Untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik, artinya kamu harus menentukan dia berada pada periode berapa dan golongan berapa. Untuk menentukan periode, itu artinya kita harus menentukan bagaimana konfigurasinya dan elektronnya menempati berapa kulit. Atau bisa juga kita bilang kulit terluarnya kulit keberapa. Itu adalah periode. Sedangkan golongan ini ditentukan oleh elektron valensi. Ananda, golongan ini ada dua tipenya, ada golongan A dan golongan B. Ketika dia golongan A, artinya dia mungkin saja menempati subkulit S atau subkulit P. Sedangkan golongan B, dia menempati terakhirnya pada subkulit D. Jika elektron itu pengisiannya berakhir di S, pangkat X, maka dia dinyatakan sebagai golongan XA. Kalau S pangkat 1, 1A, kalau S pangkat 2, 2A. Sedangkan kalau dia berakhiran di P, kita harus mengambil subkulit S sebelumnya. Misalkan 3P2, berarti kita ngambil 3S2-nya di belakangnya. Maka golongannya adalah jumlah pangkatnya, X tambah Y. Kalau tadi 3S2, 3P2, berarti 2 tambah 2, 4. Maka dia dinyatakan sebagai golongan 4A. Sama halnya dengan golongan B. D juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus membawa S. Makanya dia dikenal sebagai elektron valensi SD. S pangkat X, D pangkat Y. Akan tetapi penentuan golongannya sedikit berbeda dengan P. Di D, ketika kita menjumlahkan X tambah Y itu sama dengan 3 sampai 7, maka kita menyatakan dia berada pada golongan 3B sampai 7B. Tapi kalau X tambah Y-nya sama dengan 8, 9, 10, itu berada pada golongan 8B. Kalau sama dengan 11, 1B, sama dengan 12, 2B. Jadi agak beda sedikit ya Anda. Lihat di tabel berikut ini, ada Ibu share juga nanti penentuannya. Dari tampilan ini bisa kita lihat bahwa sistem periodik itu terdiri atas 4 blok. Ada blok S, P, D, dan F. Blok S itu ketika dia golongan 1 dan 2. Blok D golongan 3 sampai 12. Blok P golongan 13 sampai 18. Sedangkan blok F itu yang bagian bawah. Ananda, di sistem periodik termodern kita tidak lagi mengenal A dan B, tapi 1 sampai 18. Tapi untuk sementara kamu masih menggunakan golongan 1A, 2A, 3B dan selanjutnya ya. Ini adalah cara menentukan suatu unsur termasuk kepada blok mana. Jadi kita melihat konfigurasi elektron terakhirnya di mana. Kalau dia di S berarti blok S, kalau di P blok P, kalau di D blok D, kalau di F dia adalah blok F. Nah, untuk menentukan golongan di sini juga ada. Dilihat dari subkulit terakhirnya, silakan dicermati ya. Sekarang bagaimana cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik? Nah, langkah kerjanya yang pertama kita menuliskan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Yang kedua, kita
contohnya pada aluminium. Aluminium 13, berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Yang kedua, tentukan elektron valensi. Kita lihat yang terakhir kita tulis adalah 3p. Tipenya tadi ada S, SP, dan SD. Nah, karena dia P, maka dia mengambil S yang ada di depannya. Berarti elektron valensinya adalah 3s2, 3p1. Nah, terakhir tentukan periode dan golongan. Ingat kembali, periode tadi dinyatakan oleh kulit terluar yang terisi elektron. Kalau kita perhatikan di konfigurasi, kulitnya 1, 2, dan 3. Berarti kulit paling luar adalah kulit ketiga. Maka kita nyatakan dia berada pada periode 3. Golongan tadi ditentukan oleh elektron valensi. Elektron valensi kita Sp. Berarti dia termasuk pada golongan A. Berapa A dia? Kita lihat berapa jumlah elektron valensinya. 2 tambah 1, 3. Berarti dia pada golongan 3A. Contoh selanjutnya pada brom 35 dan vanadium 23. Nah, tetap langkah pertama kita ambil dulu untuk BR ya, pengerjaannya. BR 35 berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Oke, kita lihat yang mana elektron valensi. Terakhir ditulis kan 4p. Tapi 4p tidak bisa sendirian. Dia ngambil S, ambillah S yang terdekat, berarti 4s. Maka kita menentukan elektron valensinya adalah 4s2, 4p5. Berada pada periode itu berapa dia? Lihat, kulit terbesar kulit berapa? Kulit 4 kan? Maka dia berada pada periode 4. Golongannya bagaimana? Lihat, SP berarti masih golongan A. 2 tambah 5, 7 berarti golongan 7A. Contoh ketiga, vanadium 23. Kalau kita perhatikan konfigurasinya seperti ini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d3. Berarti elektron terakhirnya berada pada 3D. Ingat, elektron valensi tadi tipenya S, SP, dan SD. Berarti D tidak bisa sendirian. Dia ambil dari 4S. Tipe elektron valensinya berarti 4S2, 3D3. Kita tentukan sekarang berada pada periode berapa dia? Kita ingat, periode ditentukan oleh kulit terluar. Kulit terluar ini berapa? Nih, kulit ke-4. Berarti dia berada pada periode 4. Golongan ditentukan oleh elektron valensi. Ini tipenya SD. Berarti kalau dia SD, dia golongan B. Berapa B dia? Jumlahkan. 2 tambah 3 adalah 5. Ingat kembali aturannya tadi. Kalau X tambah Y-nya sama dengan 3 sampai 7, dia berada pada golongan 3B sampai 7B. Nah, sekarang dia jumlahnya 5. Berarti dia berada pada golongan 5B. Setelah melakukan pembelajaran tadi, kita akan mencobakan latihannya terlebih dahulu. Nih ada 4 soal. Kamu cobakan mulai dari A. Baik Ananda, ini jawaban untuk yang A ya. Konfigurasinya 2S2, 1S2, 2S2, 2P4. Berarti kulitnya ada kulit 1 dan 2. Terbesar 2 berarti periode 2. Golongannya 2 tambah 4, 6. Berarti golongan 6A karena tipenya adalah SP. Yuk, kita mulai yang B.
Nomor 2, B14. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Sama kan? Periodenya kulit terluarnya kulit ketiga, berarti periode 3. Golongannya masih golongan A ya, karena masih SP. 2 tambah 2, 4, berarti 4A. Silakan lanjut ke yang C. Bagaimana Nanda? Yang C cocok juga jawabannya? Ini golongan B ya, karena dia berakhiran SD. 4S2, 3D5, berarti periodenya 4, golongannya 7B. Baik Ananda, ini soal terakhir D37. Kalau dilihat konfigurasinya berarti berakhiran di 5S1. Berarti dia berada pada periode 5, golongan 1A. Baiklah Ananda semua, selesai materi untuk hari ini, penentuan letak unsur dalam sistem periodik. Silakan Ananda lihat kembali soalnya, tugas untuk minggu ini di kantong tugas minggu ini di Google Classroom kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di WA atau di forum GC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.